Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah, segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah, saat ini kita sudah memasuki bulan agung, bulan mulia, bulan yang sangat istimewa, yaitu bulan suci Ramadan, yang mana di dalamnya banyak sekali keistimewaan, banyak sekali keutamaan yang ada di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan disebut Syahrul Maghfirah, bulan ampunan, karena Rasul menyampaikan di dalam hadisnya, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan dasar iman dan ihtisaban, maka orang tersebut akan diampuni dosanya oleh Allah. Dosa-dosa yang telah lalunya akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bulan suci Ramadan disebut bulan ampunan. Bulan suci Ramadan disebut Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Sebab di bulan suci Ramadan terjadinya peristiwa nuzulul Quran. Di bulan suci Ramadan pun adanya satu malam yang sangat istimewa, yang derajatnya sama dengan 1000 bulan, yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Di bulan suci Ramadan pun Allah akan melipat gandakan pahala amal soleh, perbuatan baik kita, pahala ibadah kita kepada Allah akan dilipat gandakan di bulan suci Ramadan ini. Jauh lipat gandaannya melebihi di bulan-bulan yang lainnya. Nah, para sahabat rahimakumullah, maka kita wajib sekali bersyukur kepada Allah. Allah telah memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat akan kesalahan dan dosa kita, memberikan kesempatan kepada kita melalui Allah memberikan umur panjang kepada kita sehingga kita masuk pada bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita mampu meningkatkan ketakwaan, keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang diampuni dosa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan saum kita, puasa kita sempurna diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para sahabat rahimakumullah, insyaallah di bulan suci Ramadan ini Al-Fakir akan mencoba menyampaikan materi seputar saum, seputar puasa. Insyaallah Al-Fakir dari mulai saat ini sampai selesai bulan suci Ramadan akan menyampaikan tentang materi-materi yang berkaitan dengan puasa, yang berkaitan dengan saum, tentunya dengan segala kekurangan, kehilafan Al-Fakir. Namun walaupun Al-Fakir tentunya banyak kesalahan, banyak kekurangan, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya khusus bagi Al-Fakir dan juga bagi sahabat-sahabat sekalian. Untuk itu, bagi sahabat-sahabat yang ingin mengikuti dari channel kami, silahkan untuk mensubscribe channel kami, dan juga kepada sahabat-sahabat yang telah mensubscribe-nya, mengikuti, membantu mengembangkan channel ini, Al-Fakir ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan sahabat-sahabatku sekalian diberikan umur panjang yang barokah, disertai bisa taat ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan juga diberikan kesehatan zahir batin, sehat walafiat, diberikan oleh Allah kecukupan rizki, diberikan rizki yang halal barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah di bab saum ini nanti akan dibagi beberapa fat. Kita bahas dari mulai yaitu definisi puasa, kemudian syarat wajibnya puasa, rukun puasa,
yang membatalkan puasa, kemudian sunnah-sunnah di dalam puasa, kemudian hal-hal yang makruh dilaksanakan ketika kita sedang berpuasa, kemudian golongan-golongan orang yang diperbolehkan tidak berpuasa di bulan suci Ramadan ini, namun nanti ada kewajiban selanjutnya, ada yang wajib bayar melaksanakan qadha pakot, artinya wajib hanya qadha, ada yang wajib membayar fidyah, ada yang wajib qadha dan fidyah, ada juga orang yang tidak wajib qadha dan tidak wajib fidyah, dan nanti ada orang yang wajib juga kifarat nanti kesananya ya. Nah insyaallah kita akan bahas ke depannya, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan zahir batin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah agar kita mendapatkan keberkahan, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan mudah-mudahan diberikan ilmu yang manfaat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu ahkamis siyam. Wa huwa wasaumu masdarani ma'nahuma lughatan al-imsaku. Kitab menjelaskan hukum-hukum siam atau puasa. Wa huwa wasaum, jadi bisa dikatakan siam atau saum sama saja. Masdaroni, dua-duanya masdar. Ma'nahuma lughatan al-imsak. Kita masuk ke makna atau definisi saum. Saum atau siam, puasa menurut lughat maknanya al-imsak. Imsak itu artinya nahan. Jadi apa-apa yang ada nahan di sana itu namanya saum, puasa. Ya, saum. Namun itu menurut lughat ya, menurut lughat. Sedangkan nanti yang dimaksud adalah menurut syara, menurut istilah. Ini hanya sekedar bahasa saja. Seperti misalnya kita nih menahan lisan dari tidak berbicara yang kotor, tidak ngomongin orang, tidak menyakitin orang lah. Daripada kita berbicara yang tidak ada manfaatnya, kita tahan lisan kita, diam saja. Nah, maka menahan itu namanya saum ya, atau puasa. Namun ini secara bahasa, ingat secara bahasa. Atau kita misalnya lagi di jalan pakai motor ya, pakai motor, tiba-tiba kita berpapasan dengan mobil, kemudian mobil itu mengenai gombangan air, kemudian air itu nyiprat ke kita sampai baju kita basah. Nah kita emosi, pengen kita kejar orang itu, tapi kita tahan, itu emosi kita sabarkan, menahan emosi untuk tidak marah. Nah itu namanya saum, puasa ya, puasa. Kita misalnya lagi ngaji, kok ngantuk banget, lenggut, kita tahan, kita lagi ngaji, pengen mendengarkan ilmu, kita tahan kantuk kita. Nah maka menahan ngantuk itu namanya saum, siam, puasa, tapi ini secara bahasa. Lalu apa yang dinamakan saum atau siam, puasa menurut syara? Nah ini yang dimaksud, yaitu definisi menurut syara ya, bukan menurut lughat. Kalau menurut lughat hanya bahasa saja. Wasyar'an imsakun an muftirin biniyatin makhsusatin jami'a naharin qabilin lisaum. Definisi atau saum menurut syara, puasa menurut syara adalah imsakun an muftirin, menahan dari yang membatalkan puasa. Artinya tidak melaksanakan hal-hal yang membatalkan puasa, menahan dari apa-apa yang membatalkan puasa. Biniyatin makhsusatin, dengan niat tertentu atau dengan niat yang ditentukan. Artinya biniyatin mahsusatin di sini dengan niat-niat yang memang ditentukan. Seperti kalau kita puasanya puasa wajib, ya berarti kita niat puasa wajib. Kalau kita puasanya puasa sunat, ya kita niat puasa sunat.
Kalau kita puasanya puasa nazar, ya niat puasa nazar. Kalau puasanya puasa kifarat, ya niat puasa kifarat. Kalau puasanya puasa qadha, ya niat puasa qadha. Itu yang dimaksud dengan biniyatin mahsusatin. Nah, artinya puasa itu menahan dari apa-apa yang membatalkan puasa disertai niat puasa pun aja segitu. Disertai niat puasa. Nah, berarti kalau ada orang, ya, kalau ada orang contoh, dia menahan dari apa yang membatalkan puasa, tidak makan, tidak minum dan lain sebagainya, tapi dia tidak niat puasa. Tidak niat puasa. Nah, maka itu bukan puasa, tidak termasuk puasa. Ya, contoh seperti gini nanti di masalah niat kita dibahas ya. Nah, karena puasa itu wajib pakai niat. Wajib pakai niat. Nah, sehingga apalagi mohon maaf kalau di sholat di puasa fardu, nanti kita niatnya jangan sampai terjadi setelah waktu puasa, ataunya setelah waktu puasa datang, yaitu setelah subuh. Itu nggak boleh kalau di puasa fardu. Nah, sehingga kalau misalnya ada kejadian orang misalnya malamnya lupa tidak niat, terus ingat-ingat dia jam 8 siang, malam tidak niat. Nah, maka itu dia wajib imsak. Artinya imsak di sini nahan seperti orang yang puasa, tidak makan, tidak minum, tidak melaksanakan apa-apa yang membatalkan puasa, namun nanti dia wajib mengqadha hari tersebut. Kenapa? Sebab itu hari tidak memakai niat. Sedangkan puasa itu wajib memakai niat, ya. Wajib memakai niat. Kalau orang misalnya tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, namun tidak ada tujuan puasa, tidak niat berpuasa, maka itu tidak termasuk puasa atau tidak sah puasanya. Nah, bagaimana kalau sebaliknya? Contoh misalnya seperti ini. Ada orang yang niat puasa malamnya, tapi tidak ada imsakun an muftirinnya. Tidak menahan, tidak mencegah dari yang membatalkan puasa. Malamnya niat puasa, tapi siangnya makan minum. Inilah kalau bahasa dulu ada yang batur sahur milu sahur, bahasa orang Sunda kan batur buka milu buka gitu kan. Tapi tengah siang-siang orang mau puasa, dia tidak puasa. Nah, artinya contoh seperti gini, mohon maaf, malamnya misalnya niat terus, tapi misalnya dia tidak mencegah dari yang membatalkan puasa, maka itu tidak termasuk puasa, tidak sah puasanya. Jadi puasa itu harus memakai niat dan juga menahan dari apa-apa yang membatalkan puasa. Kemudian jami'an naharin, dan harus seluruh siang hari. Nah, di sini bahasanya naharin, artinya puasa itu tidak boleh dilakukan malam hari. Orang niat puasa, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, tapi dilaksanakannya malam hari, maka itu tidak sah puasanya, tidak jadi puasanya, karena puasa itu harus siang hari. Dan jami'ah. Nah, jami'ah naharin di sini maksudnya dari batasan waktu puasa. Nah, batasan waktu puasa di mana? Yaitu dari mulai terbit fajar, kita contohlah dari mulai waktu subuh sampai terbenam matahari sampai waktu maghrib. Ini batasan puasa. Dari mulai terbitnya fajar, ya, sampai mana? Sampai terbenam matahari. Dari mulai waktu subuh sampai waktu maghrib, ini batasan puasa. Nah, berarti kalau ada kejadian tidak jami'an nahar, artinya puasanya tidak menghabiskan waktu puasa, tidak melaksanakan puasa dari batasan awal puasa sampai batasan akhir puasa, maka itu tidak jadi puasanya. Tidak sah puasanya. Tidak dinamakan hari itu dia berpuasa. Contoh misalnya gini. Kita ambil misalnya yang belum sampai batas akhir. Orang misalnya mohon maaf ada perempuan. Nah, di bulan suci Ramadan ini dia berpuasa. Nah, berpuasa datang jam 5 sore, ya, datang jam 5 sore, nyampe jam 5 sore keluarlah darah haid. Ya, maka batallah puasanya. Perempuan itu wajib mengqadha hari tersebut.
Walaupun dia dari pagi berpuasa sampai jam 5. Walaupun cuma 1 jam lagi, walaupun cuma setengah jam lagi, tetap wajib dikodoknya mas 1 hari. Karena hari itu pada dasarnya tidak jadi puasa. Tidak jadi puasa. Maka nanti wajib dikodok 1 hari yang sempurna. Gitu kan ya. Tidak jami'an nahar, tidak menghabiskan batas puasa yang ditentukan, yaitu tidak seluruhnya waktu puasa. Nah, atau kita misalnya ambil contoh lagi. Kita namanya puasa baru-baru ya mohon maaf kita kan kesemangatan berbuka puasanya kencang sekali kan. Kita sehingga menyediakan makanan luar biasa, minuman saja ada es campur, ada teh manis anget, ada teh manis dingin, ada es kelapa muda, es kelapa sedang, es kelapa tua dan lain sebagainya. Contoh lah gitu kan, makanannya segala rupa ada di sana. Sehingga melihat makanan udah tergiur aja. Waktu maghrib belum datang sudah nongkrong di depan makanan. Nah, terdengarlah pengeras suara di masjid lah atau di musola. Allah, kita langsung ambil minum bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Baca bismillah, baca doa, plak minum. Baru minum ternyata Humma sholli wa sallim wa barik. Ternyata orang bukan adzan tapi baca sholawat, cuma nadanya percis kayak nada adzan. Terus ya orang faktor lapar juga kali kan. Nah, akhirnya plak minum. Nah, minum. Maka itu hari batal dia. Artinya tidak sah puasanya, tidak termasuk puasa itu. Tidak sah puasanya ya. Nah, walaupun cuman tinggal 10 menit lagi contoh. Ternyata dia lihat, benar itu sholawatan. Belum waktu adzan, ternyata 10 menit lagi ke adzan. Walaupun tinggal 10 menit lagi, nanti itu wajib dikodok. Kenapa wajib dikodok? Itu puasa tadi tidak sah. Kenapa? Tidak jami'an nahar. Tidak menghabiskan seluruh waktu puasa. Batasan-batasan dari tidak menghabiskan batasan puasa yang sudah ditentukan. Ya, yang sudah ditentukan. Dosa, kalau misalnya kejadian kayak gini, tidak dosa memang kalau tidak sengaja. Makanya tapi kita juga perlu ihtiyat, hati-hati. Dan awas hati-hati setelah udah misalnya dia mendengar sholawat yang dia sangka adzan, wah tanggung saya terusin aja makan kan. Jangan, tetap kita hentikan dan kita nunggu sampai maghrib. Tapi tetap wajib diqadha seperti itu ya. Nah, ataupun misalnya kejadian seperti ini yang tidak jami'an naharin. Misalnya orang malam di waktu sahur orang tersebut misalnya bangun kesiangan. Punya jam, mohon maaf, jamnya salah. Bisa aja kan ini terjadi jamnya salah, itu jamnya mati. Jam 4. Akhirnya dia makan sahur, kemudian setelah makan sahur beres, ngelihat jam lah. Kok jam ini tetap aja jam 4 nggak bergerak lah kan kayak kita kan gitu kan ya. Nah, ternyata pas lihat di HP sudah jam 5 lebih. Berarti kan salah. Artinya salah, orang tersebut makan sahurnya berarti makan minumnya sudah masuk waktu puasa. Berarti dia tidak imsak, tidak nahan dari apa yang membatalkan puasa dari batas awal puasa. Gitu kan ya. Dia makan minum melakukan batal puasa sudah masuk waktu puasa. Maka ini pun untuk orang tersebut wajib menahan. Artinya kayak orang berpuasa, jangan makan, jangan minum, tapi wajib wajib diqadha. Makanya Al-Fakir sering menyampaikan ke sahabat-sahabat, sering menyampaikan kita di tempat-tempat pengajian lah seperti itu kan, ataupun lah lagi ngobrol gitu kan. Kalau sama Al-Fakir mungkin bukan ngaji, kita hanya ngobrol saja. Itu ketika kita lagi ngobrol masalah ini, sering Al-Fakir menyampaikan kita itu di sahur itu kan dibuka itu harus hati-hati. Kenapa harus hati-hati? Kita jangan hanya berpatokan pada adzan. Ya, kenapa? Sebab banyak kejadian seperti ini. Mohon maaf dengan segala hormat. Bisa aja namanya orang banyak kejadian gini. Orang adzan, melihat waktu adzan, ternyata jamnya misalnya kurang. Kan bisa jadi seperti itu kan. Nah, terus misalnya terkumandangkan, orang banyak berpatokan terhadap adzan tersebut kan gitu. Satu, bisa jadi juga kejadian seperti ini. Kita berpatokan pada adzan, kan namanya orang yang adzan itu banyak. Di masjid, di musola, di mana-mana. Akhirnya ini
kita misalnya yang mana nih gitu kan ya, yang kita ambil yang adzan pertama dan selanjutnya. Nah itu kan kita seperti itu. Makanya perlu kita kehati-hatian. Maka alangkah bagusnya buat kita juga sebenarnya punya jadwal gitu kan, punya jadwal. Kita lihat ini masuk, namanya orang kan bisa saja ya, mohon maaf, namanya manusia. Pernah saya ada kejadian, mohon maaf, di suatu tempat orang, saya mendengar jam 11 ada yang adzan zuhur gitu kan ya. Ternyata orang nggak ngeh gitu kan, nggak ngeh seperti itu. Nyangkanya sudah waktu. Nah kan bisa saja seperti itu. Maka untuk mengantisipasinya kita juga bagus sekali kita punya jadwal di rumah ya. Jadi kita punya jadwal di rumah untuk mengatasi hal-hal kejadian seperti ini yang bisa saja mungkin terjadi ya. Seperti itu. Nah seperti kita di waktu sahur pun kita hati-hati. Awas Al-Fakir menyampaikan di sini. Batasan puasa itu, awas, dari mulai mohon maaf, tulu'i syams, dari mulai fajar, terbitnya fajar ya, dari mulai terbitnya fajar, taruhlah waktu subuh, dari mulai waktu subuh. Berarti puasa ini pas datang waktu subuh kita mulai puasa di sini. Kita mulai puasa di sini ya. Nah, kita taruhlah misalnya mendengar kalau kita adzan lah ya. Nah, adzan di sini. Nah, ini hati-hati. Kan sebenarnya zaman Rasulullah dulu adzan itu ada 2 kali. Ada adzan Sayyidina Bilal, ada adzan yaitu Abdullah bin Umi Maktum. Jadi adzan awal Sayyidina Bilal itu adzan awal pertama. Itu bukan adzan penanda waktu subuh. Makanya ada hadis, nanti di dalam hadis nanti insya Allah kita bahas, ketika kita mendengar adzan silahkan makan dan minum. Nah ini hati-hati. Hadis ini bukan untuk adzan waktu subuh, tapi untuk adzan awal, yaitu adzan Sayyidina Bilal gitu kan ya. Nah adzan itu untuk membangunkan orang supaya qiyamul lail, tahajud dan lain sebagainya. Nah jadi itu adzan ketika di hadis itu ketika mendengar adzan silakan makan minum itu ketika mendengar adzan awal, bukan adzan yang kedua yaitu adzan waktu subuh. Nah karena di waktu subuh itu kita sudah harus mulai berpuasa. Nah, kita di sini ada yang dinamakan imsakiyah. Nah, sebenarnya itu tanbih. Nah, tanbih mengingatkan. Cuman kita gali bahasa dengan imsak ya. Kita nggak jadi masalah lah gitu. Cuman itu sebenarnya tanbih mengingatkan. Nah, sebenarnya puasa itu bukan di waktu imsak, tapi di waktu subuh. Di waktu subuh. Namun, ketika ini kita misalnya waktu imsak itu peringatan. Supaya kita ini benar-benar sudah menghentikan aktivitas makan, minum, dan lain sebagainya. Dan ketika kita masuk pada waktu subuh ini, kita memang sudah benar-benar kita siap untuk melaksanakan puasa, tidak tanggung melaksanakan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, kalau kita misalnya berpatokan ke waktu subuh gitu secara langsung, kan khawatirnya gini, mohon maaf. Kita lagi tanggung makan, papa lagi tanggung makan dengan waktu subuh. Mana belum minum gitu kan ya. Lagi tanggung ngunyah kan itu awas. Bisa jadi nanti ada hal-hal madharat kesananya. Gitu kan ya, madharat kesananya. Nah maka kita di waktu imsak ini ya, di tanbih ini ada peringatan biasanya 10 menit lah sebelum subuh. Kita ini sudah bagusnya sudah menyelesaikan kegiatan sahur kita. Jadi masuk pada waktu subuh kita sudah benar-benar siap berpuasa, melaksanakan puasa. Walaupun sebenarnya batas puasa itu dari waktu subuh. Cuman sunat kita ya, sunat kita dari mulai waktu imsak tadi, dari mulai waktu tanbih tadi peringatan, kita sudah tidak makan, tidak minum, dan ini bukan puasa. Nah ini hukumnya sunat. Adapun puasa mah nanti pas kita mulai waktu subuh kita mulai berpuasa di sana ya. Tapi sunat kita datang waktu imsak kita sudah selesai, itu sunat ya. Jadi jangan sampai kita makan belum nyikat gigi, belum apa kan gitu kan. Di sini masih ada sisa-sisa makanan, sudah adzan subuh dan kan gitu kan ya, kita lagi makan terus belum minum udah adzan subuh. Nah gitu kan, seperti itu khawatir. Sehingga bagaimana kalau ada kejadian seperti ini nih ya. Misalnya kita lagi makan. Contoh kita kesiangan nih, lagi makan. Pas lagi makan, mendengar kita pengumuman imsak kalau misalnya kita di daerah-daerah kan gitu suka disampaikan di pengeras suara di masjid atau di musola. Nah, mendengar imsak. Nah, maka kita boleh melanjutkan makan dan minum. Kita tanggung nih, misalnya tinggal beberapa suap, silahkan.
Misalnya atau kita lagi makan belum minum, silahkan minum. Kenapa? Sebab itu baru peringatan. Baru peringatan, belum datang waktunya puasanya. Silahkan makan dan minum kita. Namun jangan dibikin sengaja lah gitu. Tujuannya kita lebih kehati-hatian ya. Ataupun misalnya gini, kita lagi makan. Terak tinggal beberapa suap. Ini nasi di sini. Datang waktu imsak, lanjutkan saja. Atau kita lagi makan belum minum, lanjutkan saja. Namun kalau ini kejadiannya di waktu subuh, maka wajib langsung diberhentikan. Kita lagi makan. Allahu Akbar, Allah. Datang waktu subuh. Atau waktu subuh tiba, maka langsung diberhentikan. Walaupun ini nasi di tangan, gitu kan ya, udah ke sini, datang waktu subuh, jangan dimasukin, jangan dilanjutkan. Karena ini sudah masuk waktu subuh, udah masuk waktu puasa. Makanya Al-Fakir tadi sampaikan dari awal, ya, kita bagusnya keihtiyatan, kehati-hatian. Bagusnya kita dari mulai datangnya waktu imsak atau waktu imsak datang pun mulai kita sudah selesai kegiatan sahur kita. Artinya masuk pada kita waktu subuh, kita udah benar-benar siap melaksanakan puasa. Sudah mulai, waktu puasa dimulai, kita udah siap. Jangan sampai ada hal-hal tadi yang tidak kita inginkan, yang nantinya bisa jadi mengganggu atau merubah atau misalnya membatalkan puasa. Nah, seperti itu ya para sahabat rahimakumullah. Kemudian qabilin lisaumin. Jadi hari yang dipakai puasanya ini lapad qabilin lisaumin itu sifat terhadap nahar. Artinya hari yang dipakai puasa itu harus menerima terhadap puasa. Artinya apa? Hari-hari yang dilaksanakan puasa, jangan di hari-hari yang tidak menerima puasa yang diharamkan berpuasa. Nah, kalau bulan Ramadan jelas kan itu diwajibkan. Nah, contoh di luar Ramadan, puasa itu jangan di hari-hari yang tidak menerima puasa, artinya yang diharamkan berpuasa. Seperti mana? Di hari Idul Fitri, di hari Idul Adha, di Yaumut Tasyrik tanggal 11, 12, 13 bulan Dzul Hijjah itu diharamkan berpuasa. Tidak boleh berpuasa, maka tidak sah kita berpuasa di hari-hari yang diharamkan berpuasa. Karena puasa itu harus di hari-hari yang menerima terhadap puasa. Artinya kita tidak diharamkan puasa di hari-hari tersebut. Nah, para sahabat rahimakumullah, inilah tentang definisi saum atau puasa, yaitu menahan dari apa yang membatalkan puasa dengan memakai niat yang ditentukan, yaitu niat puasa dalam batasan waktu jami'an nahar seluruh siang dari mulai terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Kemudian juga dan hari yang dipakai puasanya, hari yang menerima puasa, jangan di hari-hari yang diharamkan berpuasa. Nah, itu saja untuk kesempatan saat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Insyaallah nanti di video selanjutnya kita masuk pada syarat wajibnya puasa. Itu saja, silakan bagi sahabat yang mau bertanya, tapi mungkin bisa melalui kolom komentar. Nanti kalau Al-Fakir mampu menjawabnya sesuai kemampuan Al-Fakir, insyaallah Al-Fakir akan jawab. Namun kalau Al-Fakir mungkin tidak mampu, tentu Al-Fakir akan tanyakan pada orang-orang alim, kepada para kiai, para guru-guru yang lainnya. Mudah-mudahan jadi keilmuan, jadi tambah wawasan bagi Al-Fakir dan bagi sahabat-sahabat sekalian. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.